Hai, welcome to my videos. Kalau kalian baru di sini, I'm Enrico. I do videos about career, business, and financial. If you are into those kind of videos, please consider subscribing. Oke, gue baru aja join Traveloka sebagai Senior Associate Product Manager. Ini adalah karir yang berbeda banget dari apa yang telah gue lakuin sebelumnya sebagai field engineer di oil and gas company. So certainly it is a new challenge and also a new kind of journey for me, and I'm excited to share it with you. Untuk alasan kenapa gue pindah dari kerjaan gue sebelumnya, kalian bisa klik di kanan atas atau bisa klik link di deskripsi. On this occasion, gue mau share pengalaman gue lolos di rekrutmen sebagai Senior Associate Product Manager atau di Product Manager area lah, supaya kalian juga bisa lolos ke posisi yang sama di Traveloka. Let's get started. Step 0. Step 0 adalah kalian harus tahu apa aja proses yang dilakukan selama rekrutmen. Kalian harus tahu nih the whole process of recruitment for a position, because preparing for a position in a company will be different one to another. So, the way you prepare it will be also different. Of course, kalian selalu harus research, dan kalian bisa utilize website-website seperti Glassdoor yang bisa memberikan kalian insight. Tapi be remind that the process itself will change over time. So maybe there is some things that different from the time people sharing it until right now. At least sampai video ini dibuat, prosesnya follow along these lines. Yang pertama, kalian akan melalui CV submissions and also review. Dan kalau kalian lolos CV, kalian akan diarahkan ke online test. Di online test itu kalian akan mengerjakan beberapa soal, dan kalau kalian memberikan good result on it, kalian akan dipanggil untuk interview HR. After that, the final process will be series of user interview. Jadi 4 proses itu adalah 4 proses utama rekrutmen sebagai product manager. Oke, step yang pertama adalah CV submission. Di CV submission ini ada beberapa topik yang pengen gue bicarakan, yaitu pertama, bagaimana membuild CV kalian, seperti apa yang mau kalian put di CV dan kalian nggak put di CV. Lalu kalian juga akan gue kenalin ke beberapa tools yang bisa membantu kalian dalam build CV. And then after that, kalian harus tahu juga nih di mana kalian bisa submit your CV. CV ini penting nggak penting menurut gue, karena CV ini adalah gate pertama kalian bisa masuk ke company. Kalau CV kalian ditolak, ya of course kalian nggak bisa lanjut ke recruitment proses berikutnya. Tapi of course there is a lot of things that more than just CV, because CV is just a homework for you. It's like the way you show that you are interested, and also the way you show that you can put all the things that you have researched. Nah, untuk CV screening ini kalian harus buka website Traveloka Career. Di sana banyak pilihan options roles yang mungkin kalian mau. Jadi kalian browsing aja dan kalian baca-baca nih. Misalkan kalian mau sebuah posisi sebagai Senior Associate Product Manager di Financial Service. Kalian baca nih roles dan responsibilities-nya apa dan requirement-nya apa. Di situ kalian bisa take some points yang mungkin berguna buat CV submission kalian. Recruiter-nya udah good enough nih, udah ngasih kalian penjelasan secara deskripsi dan juga poin-poin yang bisa kalian take into considerations. Nah, untuk contohnya, sebagai Associate Product Manager di Financial Services ini butuh qualification minimum 2 years of experience in Product Manager. And the second qualification is Product Manager experience is a plus. Jadi itu kayak bertolak belakang ya, mungkin kayak bertolak belakang gitu. Nah, ini bisa di-take sebagai kalau sebenarnya qualification ini nggak saklek atau nggak harus exact kalian punyain. Jadi kalian bisa punya roles yang mungkin nyerempet ke sana, dan mungkin roles kalian bukan product manager tapi kalian do jobs like a product managers. You can put that into your CV as well. Nah, misalkan waktu itu gua adalah wireline field engineer di Schlumberger. Itu nggak related dengan product manager yang product manager roles yang gue punya sekarang kan. Tapi gue bisa
build some like red lines between my roles there and what will I do as a product manager. For example, waktu itu gue ada involved in management project yang dimana gue build sebuah of course with the team, sebuah platform untuk membantu orang dalam pekerjaan di fields. Nah, itu bisa gue masukin sebagai qualification gue, dan itu bisa count as a qualification. Setahu gue memang recruiter di Traveloka itu membaca personally CV kalian, jadi nggak pakai software yang bisa search keyword something like that. Tapi beberapa company menurut gue ada yang menggunakan itu, dan it's gonna be beneficial kalau kalian put like some kind of leading words yang udah ditulisin di landing page-nya Traveloka Career dan kalian put into your CV. That way it's gonna be easier for the computer to read your CV and pass your CV. Nah, untuk build CV ini, untuk merangkai CV ini ada beberapa tools. Yang contohnya adalah ATSresume.com. Nah, ini gue bisa share linknya di description ya, kalian bisa klik. Di situ kalian bisa put like there are guidelines. Jadi kalian akan ditanya ini di sana, seperti misalkan biodata kalian apa aja, nama kalian siapa, kontak details segala macam, dan your qualification as well in points something like that, and they will build it. Jadi lo nggak perlu tuh yang namanya worry about design something like that, because they have templates, and of course they have the provided templates that ATS friendly. Jadi itu yang gue katakan tadi sebagai bisa dibaca komputer. Nah, tapi kalian harus ingat juga kalau nggak semua template di sana itu good enough as a design, because ada beberapa template yang menurut gue terlalu colorful atau terlalu lebay lah untuk role sebagai PM. Mungkin it gonna work for other roles, for example designer, tapi menurut gue untuk product manager you gonna be more focused on the words itself compared to the design. After you created your CV, jadi lo udah build CV-nya dan lo udah siap nih print itu as a PDF. Nah, after that kalian harus review again. Jadi reviewnya itu bisa dilakukan oleh kalian in the future, like for example 3-5 days later, because menurut gua kasih rest between kalian bikin itu dan kalian review, kalian akan menemukan cringe lagi. Jadi kayak gitu. Atau kalian juga bisa minta teman-teman kalian yang menurut kalian cukup relevan, cukup bisa kalian percaya buat memberikan feedback yang positif. Kalau kalian mau, kalian juga bisa kontak gua di LinkedIn atau di Instagram di Enrico Adiputra. Forget my like another eyes to see on your CV. I will be happy to help you. Oke, jadi ingat juga, anggap CV itu sebagai homework. Jadi kalian harus do your analysis, research and everything, and after that you put it into words. You build your CV by using your tools or not, it's up to you. But in the end, kalian akhirnya bisa menciptakan good homework yang kalian bisa bangga untuk kalian submit. Nah, sekarang submitnya di mana? Submitnya itu bisa di berbagai tempat. Jadi kalian bisa go to Traveloka Career yang tadi gue udah kasih sebelumnya. Di sana kalian bisa langsung submit CV kalian. Atau kalian bisa juga go to LinkedIn and submit through LinkedIn. Or there is another options. Kalian juga bisa klik link di bawah dan kalian bisa submit CV kalian through my referral. Jadi kalau kalian submit dari link itu, kalian akan dihitung sebagai seseorang yang gue refer. Oke, sekarang step nomor 2. Step nomor 2 ini adalah online test. Jadi di online test ini ada beberapa hal yang mau gue share. Jadi pertama adalah apa yang ditanyakan di online test, dan kedua adalah tips and trick apa yang kalian akan lakukan di online test itu. Oke, kalau kalian udah pas CV review, kalian akan di email dalam kurun waktu sekitar 1 atau 2 minggu lah, biasanya kayak gitu. Dan kalian akan di-invite untuk online test. Online testnya berupa math test dan juga logical test. Menurut gue instruksinya sangat clear. Kalian harus menyelesaikan logical dan mathematical test dalam waktu 50 menit.
dimana logicalnya itu sekitar 20 menit dan untuk mathsnya sekitar 30 menit. Untuk logical test ini menurut gue sebenarnya kalian nggak perlu banget untuk belajar, karena itu basically your logic. Kalian kalau pernah ikut tes IQ, nah itu kalian bisa refer ke sana. Jadi di sana ada soal-soal seperti di arithmetic atau pattern atau find similarities or unsimilarities, something like that. Jadi sebenarnya kalian cuman perlu mind your time, karena waktunya 20 menit dan kalian harus menjalin 40 soal. Jadi 1 minutes you need to finish 2 questions, right? Nah, untuk math dan data ini itu lebih tricky ya, karena soalnya itu pilihan ganda yang cukup panjang. Jadi kalian harus comprehend the question first before you are answering. Dan setelah itu kalian juga perlu yang namanya think outside of the box atau review again your mind, because sometimes the questions it gonna be trap you into those kind of some pro answer. Another thing yang kalian harus put in mind adalah scoringnya. Nah, untuk scoring untuk soal-soal ini, karena mereka soal pilihan ganda, kalian ada 3 pilihan nih. Pilihannya kalian bisa menjawab dan benar, kalian akan mendapatkan plus 4 poin. Kalau kalian salah, kalian akan mendapatkan minus 1. Dan kalian kalau nggak menjawab, kalian akan mendapatkan 0. Jadi kalau gue sih pribadi, gue lebih suka take a gambling ya, because the risk reward is sufficient enough for me. But it depends on you again. My personal tips to you is to do the test after you fully wake up. Jadi kalau gue sih ngerjain in the morning, karena gue segar di sana dan gue bisa fokus. Kalian harus find the time yang cukup buat kalian dan kalian nggak diganggu oleh orang lain pada waktu itu. So find a quiet place, lock the door and everything. Dan kalian bisa coba juga sebenarnya bagaimana kalian bisa mengerjakan tes itu di HackerRank. Jadi kalian buka HackerRank aja dan kalian coba-coba soal trial di sana. Oke, step 3 adalah HR interview. Congrats again, kalian udah pass online test dan kalian dihubungin oleh HR untuk melakukan interview HR. Nah, untuk step-stepnya di sini, di step 3 ini, kalian akan mengikuti proses interview HR, dan gue mau memberikan beberapa tips atau memberikan beberapa pengalaman gue yang dibagi menjadi: pertama, technicality-nya gimana, yang kedua, motivasi, pertanyaan motivasi, yang ketiga adalah product question, yang keempat adalah market sizing. Nah, ketika kalian mendapatkan invitation HR, kalian akan di-invite oleh recruiter kalian untuk talk with him or her. Jadi, kalian akan di-invite untuk call interview biasanya. Nah, call ini bukan berarti telepon ya, karena dia bilangnya call bukan berarti itu basically like telepon. She or he will invite you through Google Meets usually, and you will do video calls. Jadi kalian harus prepare a good clothes as well, because they gonna see you on webcam at least. Oke, sekarang kalian akan menuju ke pertanyaan motivasi. HR akan nanya kenapa kalian mau join Traveloka, dan kalau kalian choose this role, kenapa kalian mau choose this role, kenapa pindah dari company sebelumnya, dan sebagainya. Itu pertanyaan basic yang ditanyakan oleh recruiter atau HR, dan kalian harus siapin itu. Kalau gua pribadi biasanya gua menggunakan beberapa framework yang gue bisa gunakan untuk share my stories. Tapi kalian tentunya harus prepare the stories, dan kalian bisa menggunakan framework yang gue pakai. Framework yang gue pakai adalah pertama STAR, yang kedua adalah SCORE. Kalian bisa klik link di bawah di descriptions mengenai apa yang kalian harus tahu tentang 2 framework itu. Tapi kembali lagi, kalian harus pertama-tama build the stories. Jadi kalian harus kumpulin stories kalian di pekerjaan atau organisasi kalian, dan kalian build a bank of stories gitu. Oke, after kalian ditanyain soal motivasi, kalian akan move ke product questions. Ini menurut gua pembicaraan yang paling menarik, karena gua suka produk-produk di Traveloka, dan gua juga punya beberapa ideas di pikiran gua yang pengen gua share gitu. Jadi akan ditanya ini, produk-produk apa atau feature-feature apa yang kalian merasa Traveloka belum punya, atau repair dari Traveloka yang udah Traveloka punya dan kalian lihat room of improvement. Nah, kalian bisa share all your ideas, all your knowledge about the Traveloka. Jadi kalian harus research dulu soal Traveloka gitu.
Nah, kalau saran gua untuk pertanyaan produk ini, kalian harus siapin jawaban yang unik. Maksudnya itu kalian jangan limit yourself. Jadi kalian be as creative as you can. Tapi of course kalian harus punya reasoning. Reasoningnya nggak perlu data-data banget kok menurut gua. Tapi lebih ke arah logical reasoning, atau kalian harus put on your mind ini make sense atau enggak kayak gitu. Dan kalian harus punya reason kenapa dan siapa yang diuntungkan. Jadi unique selling point-nya siapa gitu. Nah, untuk produk ini gue gitu seru juga karena gue share sebuah produk yang gue rasa nggak ada, yaitu Traveloka Dating. Jadi itu kayak produk yang imaginaries banget. Di sana gue share bagaimana orang bisa making match in travels. Jadi itu kayak fun for the people, the user, tapi also itu juga lebih beneficial for Traveloka karena Traveloka akan mendapatkan potential revenue, right? Tapi di sana juga ada isu-isu. Jadi kalian harus prepare the backup issue atau backup solutions yang mungkin terjadi kalau misalkan produk ini fail, atau kalau produk ini ada problem kayak gitu. Jadi kalian harus find the reason as well. Oke, di last part of the HR interview gonna be market sizing question. Nah, market sizing ini juga menarik menurut gua karena ini cukup mikir dan cukup bisa menimbulkan kreativitas. Pertanyaan-pertanyaannya bisa pertanyaan-pertanyaan yang absurd atau pertanyaan-pertanyaan yang real. Pertanyaan real tuh kayak gimana? Kayak misalkan, coba estimasikan berapa banyak orang yang mengunjungi Jakarta Aquarium pada hari Senin. Jadi kayak gitu kan sebenarnya dibutuhin ya Traveloka, dan sebenarnya bukan cuman result angkanya yang dibutuhin, tapi lebih ke arah bagaimana kalian bisa mencapai perhitungan itu. Apa logical kalian? Kayak gitu. Ada juga pertanyaan-pertanyaan unik atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak make sense menurut gua kenapa ditanyain. Kayak pertanyaan misalkan berapa banyak bola golf yang bisa masuk ke dalam sebuah pesawat. Nah, di situ kan sebenarnya nggak make sense. Ngapain juga orang masukin bola golf berapa banyak di dalam pesawat. Tapi itu lebih ke arah again logical kalian gimana, dan kalian harus stay calm karena itu nggak make sense. It's okay, tapi stay calm juga karena mungkin kalian akan salah dan it's expected kalian nggak bisa terlalu akurat. Tips gue adalah pertama, you have to be good at framework. Framework is important dan itu cukup membantu menurut gue. Misalkan tadi kalian pendekatannya seperti apa nih kalau kalian mau menghitung banyaknya bola golf? Apakah kalian menggunakan pendekatan volume misalkan? Jadi banyaknya bola golf equals to volume pesawat dibagikan dengan volume bola golf. It's gonna easy, right? It's make it easy to calculate. Dan setelah itu kalian juga have to be generous on your assumption. Jadi kalian ingat kalau jawabannya kemungkinan besar salah, nggak akan akurat, tapi kalian harus menggunakan pendekatan dan kalian put your reason on it. Jadi misalkan tadi volume dibagi dengan volume, right? Tapi kan volume sebenarnya akan ada ruang kosong di antara masing-masing bola kayak gitu. Jadi kan misalkan cuman put assumptions that the blank space gonna be 20% of the volume of balls. Jadi kalian bagi lagi dengan 20%. Simple, right? Dan kalian harus menjelaskan itu. Of course, kalian harus latihan. Dan kemarin sih gue disuruh gunakan Excel, tapi prepare juga untuk menggunakan paper untuk menghitung. Oke, the last step of recruitment process adalah user interview. Di sana kalian akan dipertemukan dengan beberapa orang yang relevan dengan posisi kalian. Nah, untuk beberapa hal yang gue mau ngomongin adalah pertama, bagaimana prosesnya secara technical. Lalu kedua adalah behavioral questions. Yang ketiga adalah technical questions. Sebenarnya untuk user interview ini nggak jauh beda dengan HR pertanyaan-pertanyaannya atau tipe-tipe interviewnya. Tapi kalian akan lebih dekat nih dengan timnya karena ini adalah tim-tim yang kalian akan bekerja bareng. Jadi waktu itu sih gue ketemu 3 orang, yaitu VP-nya dari produk, yang kedua adalah lead dari produk, yang ketiga adalah senior product manager yang akan menjadi manajer gue. Untuk fit question sebenarnya sama seperti yang di HR. Jadi it's gonna be good kalau kalian bisa ngulang lagi apa yang kalian pernah lakuin latihan di HR, atau kalian find jawaban-jawaban baru atau jawaban-jawaban yang lebih bagus dari hasil kalian interview HR sebelumnya. Jadi kalian belajar dari itu.
menurut gue investasi yang sangat baik sebenarnya untuk belajar behavioral question again, karena itu dipakai di mana-mana. Jadi kalian harus belajar frameworknya lagi, STAR dan SCORE yang tadi gue sebut, atau framework lainnya yang kalian rasa cocok dengan kalian, dan juga kalian harus ulang-ulang itu. And of course kalian lebih dekat dengan tim saat ini, jadi kalian bebas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi be sure to have questions, because questions gonna show that you are interested in them, and also kalian juga harus perlu tahu apa yang sebenarnya mereka lakuin. Kalau kalian pengen tahu contoh-contoh question yang gue lakuin back then, please put on your column sections ya. Nah, untuk technical parts sebenarnya ada beberapa option yang bisa di launch ke kalian saat interview. Jadi kalian bisa ketemu lagi dengan market sizing questions, tapi selama ini gue belum pernah ketemu orang yang mendapatkan questions market sizing. Kalian juga bisa dapat brand teaser, atau kalian juga bisa dapat business case study. Nah, untuk brand teaser, gue akan menyertakan link juga di bawah. Kalian bisa klik di sana dan kalian bisa belajar dari link yang gue kasih. Tapi of course kalian bisa search Google about brand teaser, something like that, dan kalian akan mendapatkan a lot of results. Basically yang dinilai di brand teaser ini sebenarnya gak cuman bagaimana hasil jawaban kalian, tapi lebih juga kalian bagaimana merepresentasikan itu kepada stakeholders, kepada interviewee kalian, dan how you handle the stress. Karena pertanyaannya kadang-kadang itu aneh-aneh juga. Jadi kalian coba cek link di bawah dan kalian akan menemukan beberapa pertanyaan aneh. Dan of course, stay calm and this matter how you handle the stress. Oke, gue suka parts yang business case ini karena gue juga udah dapat beberapa business case dari setiap interview gue. Dan gue actually enjoy the interview process. Untuk business case ini, again menurut gue it's good if you have some framework in your arsenals. Jadi kalian bisa lebih straightforward, lebih mudah mikirnya kayak gitu. Tapi nggak mesti kalian hafalin sih sebenarnya. But it gonna help to spare sometimes kalian buat berpikir untuk define what is profit, right? Jadi kalau misalkan ada profit yang turun dan kalian harus di-solve problem profit yang turun dari Traveloka, kalian bisa langsung instantly think profit equals to revenue minus cost. Jadi kalian bisa dig deeper into revenue or cost first, and after that you say that you wanna dig to another parts if you have some time, something like that. Jadi kalian bisa show kalau kalian punya planning dan kalian punya prioritizations. It's a good point, and of course jawabannya nggak mesti harus exact betul, tapi lebih ke arah bagaimana kalian menuju ke proses itu. Dan in the end kalian juga bisa nanya sebanyak-banyaknya ke interviewee, dan kalau pertanyaan-pertanyaan bagus yang kalian lancarkan, kalian akan mendapatkan extra point from that. Oke, untuk business case ini sebenarnya cukup banyak yang bisa dieksplor, tapi kayaknya nggak bisa gue lakuin di video ini karena akan jadi terlalu panjang. Kalau kalian merasa ini something yang a good topics to be made, kalian put on the comment sections and I will be there to prepare all the materials so that you can understand better. Okay, I guess that's it guys. Saran-saran gua, tips-tips gua, dan step-step yang akan kalian lakukan di proses recruitment Traveloka sebagai product managers. Of course, by the time on the videos uploaded, it gonna be maybe different, but it's good to share it with you. And if you find these kind of videos useful to you, be sure to share to ke teman-teman kalian yang ngerasa butuh atau mungkin butuh jawaban-jawaban dari apa yang gue katakan hari ini. So again, see you on the next videos. Have a good day. And here's Quickie. Bye-bye.